Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunia waddin. Assalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Marji M.Kes selaku Dekan FTUM. Yang saya hormati Bapak Arif Nur Afandi, ST, MT, PhD selaku Wakil Dekan 1 FTUM. Yang saya hormati Bapak Dr. Edi Sutaji, MPD selaku Wakil Dekan 2 FTUM. Yang saya hormati Bapak Dr. Tri Kuncoro, ST, MPD selaku Wakil Dekan 3 FTUM beserta staf dan jajarannya. Yang saya hormati Bapak Muhammad Iqbal Akbar, SST, MMT, dan Bapak Muhammad Aris Ikhwanto, SPD, MPD selaku pendamping Badan Eksekutif Mahasiswa FTUM. Tidak lupa yang saya hormati Saudara Dimas Taufik Hidayat selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa FTUM tahun 2021. Yang saya hormati Saudara Muhammad Aimar Al-Qadri selaku Ketua Pelaksana Basecamp 2021. Dan juga yang saya hormati seluruh panitia dan peserta Basecamp tahun 2021 yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di acara Basecamp 2021 ini dengan keadaan sehat walafiat. Tidak lupa kita panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada saudaranya, dan kepada kita. Insya Allah umatnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Fikri Irfansyah. Saya merupakan selaku Master of Ceremony di acara Basecamp tahun 2021 ini. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta di Basecamp Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang tahun 2021. Sebelum kita memulai acara Basecamp kali ini, izinkan saya untuk membacakan susunan acara Basecamp tahun 2021. Acara dibuka oleh pembukaan MC, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Himne UM, dan Mars UM. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan Ketua Pelaksana, Ketua BEM FTUM 2021, dan dibuka oleh Wakil Dekan 3 FTUM. Acara dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan materi kajian, materi talk show, dan diakhiri dengan penutup. Untuk acara selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dilanjutkan dengan Himne UM dan Mars UM. Kepada seluruh peserta diharapkan untuk mendengarkan dengan hikmat.
Berikutnya yaitu sambutan oleh Ketua Pelaksana Basecamp 2021. Dilanjutkan oleh Ketua BEM FTUM tahun 2021 dan akan dibuka oleh Wakil Dekan 3 FTUM. Kepada yang bersangkutan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Profesor Dr. Marji MKes selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Yang terhormat Profesor Arif Nur Afandi, ST, MT, PhD selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Yang terhormat Dr. Edi Sutaji MPD selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Yang terhormat Dr. Tri Kuncoro ST MPD selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Yang terhormat Muhammad Iqbal Akbar SST MMT dan Muhammad Aris Ikhwanto SPD MA PhD selaku Pembina Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Dan yang saya hormati Saudara Dimas Taufik Hidayat selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang tahun 2021. Serta seluruh peserta Basecamp yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa bersama-sama menyaksikan acara ini. Tak lupa juga kita panjatkan salawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aimar Al-Qadri. Saya selaku Ketua Pelaksana Basecamp 2021. Yang pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang bertugas yang telah membantu menyukseskan acara Basecamp 2021 ini sehingga bisa berjalan dengan baik dan diharapkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan kepada seluruh kesatria muda di rumah, saya berharap dengan adanya kegiatan Basecamp 2021 ini bisa memberikan kalian motivasi dan juga semangat dalam menuntut ilmu serta memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk kalian semua. Maka dari itu, tonton dan simak baik-baik acara kegiatan Basecamp 2021 ini. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Marji MKes selaku Dekan FTUM.
Yang terhormat Profesor Arif Nur Afandi, STMT PSD selaku Wakil Dekan 1 FTUM. Yang terhormat Dr. Edi Sutaji, MPD selaku Wakil Dekan 2 FTUM. Yang terhormat Dr. Tri Kuncor ST MPD selaku Wakil Dekan 3 FTUM. Dan yang terhormat Muhammad Iqbal Akbar, SST MMT, dan Muhammad Aris Ikhwanto SPD MAPSD selaku Pembina Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang tahun 2021. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat serta taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada acara hari ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Be Sukses in Campus merupakan kegiatan serangkaian mahasiswa baru yang terkhusus untuk membentuk karakter secara religi serta spiritual yang berguna untuk menghadapi arus yang ada di perkuliahan. Dalam perkuliahan tentu ada dampak buruk dan dampak baik. Nah, maka dari itu, para mahasiswa baru diharapkannya dapat mengikuti kegiatan serangkaian mahasiswa baru ini agar terbentuk dampak baiknya di sekitar kampus. Terlebih di dunia kampus sangat erat dengan sifat keagamaan serta religinya. Diharapkan para mahasiswa baru dapat mengikuti serangkaian ini dengan secara hikmat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun di kampus dan di masyarakat. Cukup sekian dari saya. Ada kurang lebih yang mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Dekan Fakultas Teknik, yaitu Bapak Profesor Dr. Marji Mkes. Yang saya hormati Ketua BEM Fakultas Teknik dan jajarannya. Yang saya banggakan adik-adik mahasiswa baru Selamat datang adik-adik mahasiswa baru di Fakultas Teknik. Adik-adik memasuki dunia perkuliahan tanpa ke kampus. Jadi kuliahnya sekarang melalui daring. Saya ucapkan selamat adik-adik, kalian sudah bisa masuk di Fakultas Teknik tanpa ke kampus, gitu ya, kuliah di Fakultas Teknik tanpa ke kampus. Jadi kalian alhamdulillah sudah bisa kuliah di Fakultas Teknik di prodi masing-masing. Tapi jangan lupa tetap menjaga kesehatan, prokes tetap ditaati kalau keluar rumah, karena pandemi ini masih belum reda. Adik-adik yang saya banggakan, jadi kalian kuliah di Fakultas Teknik, di prodi yang kalian minati, ini bukan kebetulan gitu, ini pilihan kalian. Gitu. Di samping kuliah di perkuliahan nanti, kalian juga dituntut untuk mengikuti bakat, minat, penalaran. Ini wajib kalau untuk mahasiswa baru gitu. Maupun mahasiswa lama juga wajib gitu. Karena perkuliahan nanti kalau sudah selesai gitu,
sampai kalian bisa diwisuda itu harus ada kegiatan kemahasiswaan yang kalian ikuti, yaitu dengan mengembangkan bakat minat kalian sendiri. Karena di sana nanti ada ijazah yang kalian terima, juga ada SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Maka di samping kuliah di prodi di fakultas yang ada di Fakultas Teknik, kalian saya harapkan untuk mengikuti atau mengembangkan bakat minat kalian di bidang kemahasiswaan. Bisa olahraga, bisa di bidang karya ilmiah, bidang lomba-lomba atau kompetisi-kompetisi yang diadakan di kampus maupun di Belmawa, di Direktorat Pembelajaran Kemahasiswaan Dikti Kemendikbud, ya, itu yang mengadakan Belmawa itu, jadi direktor. Sekarang lomba-lomba yang dikoordinir oleh Kemendikbud itu dipusatkan di Puspresnas namanya. Nanti ada sekitar 28 kegiatan nasional, 6 kegiatan internasional. Adik-adik tidak cukup kalian hanya kuliah saja gitu. Jadi mendalami bidang akademik saja tidak cukup. Kalian harus mengembangkan bakat minat kalian. Bisa olahraga, bisa karya ilmiah, bisa kompetisi sesuai dengan prodi kalian. Misalnya kalau di SIN itu ada namanya KMHE, kompetisi mobil hemat energi. Kalau di jurusan teknik sipil itu ada KJI atau KBGI. KJI itu kompetisi jembatan Indonesia. KBGI itu kompetisi bangunan Indonesia. Kalau di elektro itu robot. Masih ada banyak kegiatan kompetisi selain itu, juga karya-karya kompetisi karya ilmiah yang dilombakan di dalam kampus UM maupun di luar kampus UM. Jadi setiap saat itu kalian akan diberi informasi tentang kegiatan-kegiatan tersebut. Untuk itu ikutilah adik-adik gitu. Karena ini kewajiban kalian. Apalagi yang kalian kuliah melalui bidik misi dan mendapat beasiswa gitu. Ini juga untuk persyaratan gitu. Untuk memperoleh beasiswa, karena kalian nanti kalau mengikuti kompetisi-kompetisi yang saya sebutkan tadi, itu bisa dipakai untuk poin mengajukan beasiswa yang akan disiapkan oleh lembaga yang dari Jakarta maupun yang lain. Biasanya seleksinya juga melalui kegiatan-kegiatan bakat minat yang kalian ikuti. Itu nanti kalian juga dapat sertifikat yang bisa dibuktikan melalui sertifikat. Untuk itu tetap kalian harus semangat, di samping juga belajar melalui daring, memang karena kondisi. Sebetulnya juga Fakultas Teknik itu menginginkan kedatangan kalian di kampus, tetapi kan masa pandemi ini masih kami tunda gitu, untuk kuliah. Tetap kalian harus semangat,
tetap optimis untuk masa depan kalian. Jangan sampai ngelukru. Di rumah tetap semangat, tetap mengikuti lomba. Semuanya juga melalui daring lomba-lombanya. Nanti kalian akan dibimbing oleh kakak-kakak kalian yang ikut di BEM, AMC, gitu, maupun DMF. Jadi kalian silakan kalau ada info-info yang kurang kalian pahami atau tidak mendapatkan info, kalian ikut grup-grup di kelas kalian, gitu, supaya kalian dapat informasi-informasi yang disampaikan oleh para ormawa tadi yang BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik, maupun AMC di jurusan kalian masing-masing. Itu ada himpunan mahasiswa jurusan yang akan memberikan info-info mengenai bidang-bidang akademik maupun info-info bidang non-akademik, yaitu kegiatan-kegiatan kompetisi. Itu yang mungkin saya pesankan, jadi kewajiban kalian kuliah melalui daring, juga mengikuti kompetisi-kompetisi yang di bawah naungan bidang kemahasiswaan dan alumni. Karena itu semuanya dibutuhkan, gitu ya. Kalau yang bidang akademik untuk ijazah, yang bidang kegiatan-kegiatan bakat, minat, dan seterusnya, misalnya olahraga, karya ilmiah, itu namanya nanti SKPI atau surat keterangan pendamping ijazah. Mungkin itu yang bisa kami paparkan. Nanti untuk lebih detailnya kita akan ketemu lagi. Dengan demikian, kami akhiri. Bila ada kata yang kurang berkenan atau informasi yang kurang jelas, kalian tetap harus menjalin info-info di grup prodi kalian. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka kegiatan di Sukses in Campus tahun 2021. Terima kasih atas sambutannya yang luar biasa. Selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Muhammad Aslam Baris. Kepada yang bersangkutan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت
غد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ke acara selanjutnya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu Basecamp. Basecamp atau biasa disebut dengan Be Success in Campus merupakan salah satu kegiatan dari kegiatan serangkaian PKKMB FTUM
yang dimana seluruh Satria Muda tahun 2021 wajib untuk mengikutinya. Kegiatan Basecamp terfokus pada bidang kerohanian yang dibagi menjadi 2 kegiatan. Yang pertama itu kegiatan inti yang berupa seminar hari ini, dan yang kedua merupakan kegiatan pembinaan secara intensif sebanyak 3 kali untuk Satria Muda agar lebih memahami dan mendalami materi yang disampaikan. Tidak hanya itu, kegiatan Basecamp 2021 juga memiliki jargon yang tidak kalah menariknya. Ketika saya bilang Basecamp 2021, gerakannya religius dari hati, unggul berkarakter, gambaran generasi. Mungkin bisa diulangi, semuanya mohon untuk mengikuti. Basecamp 2021, religius dari hati, unggul berkarakter, gambaran generasi. Langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, kita ke materi yang pertama, yaitu materi kajian yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Azim, LC MPD. Beliau merupakan dosen sastra Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. Beliau juga telah menempuh pendidikan hingga S3 di UIN Maulana Malik Ibrahim, pembelajaran bahasa Arab. Dan juga banyak karya-karya yang dimiliki beliau yang pastinya sangat luar biasa. Kami ingatkan kepada seluruh peserta untuk mencatat poin-poin penting dari kajian yang disampaikan. Dan jangan lupa untuk memposting foto saat menonton Basecamp 2021 di Instagram Stories masing-masing dengan mention kepada pendamping kelompoknya masing-masing. Langsung saja kepada Bapak Abdul Azim, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Bersyukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita bisa diberikan sempat dan sehat, 2 nikmat yang sering terlupakan menurut Rasulullah SAW, yaitu sempat dan sehat. Nikmatani maghbunun, 2 nikmat yang sering terlupakan. Dan nikmat itu baru terasa kalau sudah tidak ada. Apa itu sempat dan sehat? Kalau kita sakit, tahu rasanya nikmatnya sehat. Tapi insya Allah kita tidak diberikan sakit dan mudah-mudahan kita terus sehat. Sehingga bisa menikmati kesehatan jasmani dan rohani ini. Kali ini kita akan membincangkan tentang akidah. Apa itu akidah? Kalau kita ingin tahu akidah, di dalam Al-Quran itu ada sebuah ayat yang sangat indah. Yaitu, Qul a'udhu birabbil falaq, Qul a'udhu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasyikin idha waqab, wa min syarri nafathati fil uqad, wa min syarri hasidin idha hasad. Di situ ada kalimat uqad. Apa itu uqad? Uqad itu adalah, kalau kita mempraktekkan, itu tali yang kuat, itu namanya uqad. Kemudian kalau kita sering menggunakan istilah uqad, itu seringkali digunakan oleh banyak teman, yaitu dengan istilah ikatan. Kemudian kita juga sering mendengar akad nikah. Artinya apa? Artinya itu adalah sebuah ikatan, tali yang diikat kuat. Itu namanya ikatan. Itu berasal dari bahasa Arab, yaitu uqad. Maka akidah itu sebuah keyakinan di dalam hati tentang satu, adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat-sifat mulianya yang mungkin kita sudah hafal, yaitu Asmaul Husna. Dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada itu harus kita yakini. Misalkan Allah itu mempunyai sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar. Itu semua harus kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jangan sampai kita itu hanya bisa menghafalkan tapi tidak meyakini bahwa sifat pemurah,
sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu ternyata kita rasakan. Nah, kita hidup di dunia ini bisa menikmati makan, minum, bisa saling senyum, bangun tidur, bisa saling menyapa, ya. Kemudian bisa berangkat kuliah, bisa kuliah di tempat ini. Itu karena apa? Itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan kita harus yakin seyakin-yakinnya. Bukan hanya di dalam lisan tetapi di dalam hati, yaitu yakin. Nah, itu harus kita yakin adanya Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Nah, kalau kita ingin mengenal Allah lebih dekat, kita juga kenal surat yang sangat populer, yaitu surat Al-Ikhlas. Nah, surat Al-Ikhlas ini sederhana tapi maknanya luar biasa. Ada seorang sahabat itu senantiasa menggunakan ayat ini di dalam melaksanakan sholat. Sampai ada sahabat yang lain protes, gimana sih? Masa setiap hari itu, setiap waktu sholat yang dibaca selalu Qul Huwallahu Ahad. Mungkin bagi sahabat yang lain Qul Huwallahu Ahad itu nggak keren. Karena apa? Karena hanya empat ayat. Sehingga orang yang mendengar itu, laki-laki kulhu, laki-laki kulhu. Memang nggak ada ayat yang lain. Nah, ini persis ya, yang sering kita baca di seluruh Indonesia pada umumnya, itu selalu main kulhu. Nah, karena kalau kita main kulhu itu satu, karena tidak hafal surat yang lain. Nah, kalau sahabat ini ternyata enggak. Apa hebatnya? Setelah diprotes oleh sahabat yang lain, maka ditanya, kenapa sih kamu kok selalu main kulhu? Ternyata Rasulullah SAW ya, ketika bertanya kenapa main kulhu, orang ini menjawab dengan jawaban yang sangat luar biasa. Wahai Rasulullah, saya selalu main kulhu. Ya, kalau kita itu main kulhu. Kenapa? Karena di dalam surat Qul Huwallahu Ahad terdapat apa? Terdapat sifat-sifat mulia Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan, Qul, katakan wahai Muhammad kepada orang-orang kafir yang bertanya tentang aku, Allahu Ahad. Ini menjawab sebuah kegalauan, sebuah keyakinan pada waktu itu di mana mereka itu berkeyakinan bahwa Tuhan itu jumlahnya banyak. Faktanya apa? Di sekitar Ka'bah pada waktu itu, nah di sekitar Ka'bah pada itu jumlah berhala itu sekitar 365. Berarti dalam benak mereka ketika melihat Nabi Muhammad itu menyembah Allah Subhanahu wa taala di depan Ka'bah, mereka juga berkeyakinan jangan-jangan Tuhannya Muhammad itu banyak. Akhirnya apa? Ragu dan tanya kepada Nabi Muhammad, seperti apa dan bagaimana Tuhannya? Maka Rasulullah menjawab, Qul Wallahu Ahad. Allah itu Esa. Nah, Allah itu Esa. Yang kedua, zaman dulu itu kalau meminta itu ke tempat yang lain, bukan menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zaman sekarang tuh ya masih banyak. Misalkan enaknya saya kerja di mana? Ketik rek spasi ya, kemudian mau jodoh ketik rek spasi, kemudian dan ini masih terjadi. Tidak murni menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu terjadi zaman itu sampai sekarang. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Allahus Somad. Zaman dulu juga ada yang berkeyakinan bahwa Allah itu beranak dan tidak beranak, beranak dan diperanakkan. Buktinya kan ada yang berkeyakinan ini ya anaknya ini, anaknya tapi disembah. Allah menegaskan lam yalid walam yulad. Yang terakhir ada keyakinan Tuhan itu berbentuk. Ya, bentuknya itu ada dibuat dari kayu, dari batu, dari perak, dari perunggu, sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, sifat-sifat mulia ini ya, sifat mulia ini itu Allah mensifati dirinya. Sehingga sahabat tadi yang saya sebutkan tadi itu kenapa membaca qul? Karena di dalam Qul Huwallahu Ahad itu terdapat sifat-sifat mulia Allah Subhanahu wa taala. Langsung Rasulullah SAW membuat statement begini. Hubbuka iyyah adkhalakal jannah. Cintamu kepada kulhu menjadi penyebab kau menjadi ahli surga. Nah, ini menjadi sebuah isyarat bahwasanya kalau kita membaca Qul Huwallahu Ahad atas dasar cinta bahwa di dalamnya ada sifat mulia Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain tidak hafal.
Nah, kalau untuk kulhu yang lain tidak hafal, ya main kulhu itu tujuannya beda. Kalau ini mindset kita rubah. Kenapa kulhu? Karena di situ sifat-sifat mulia Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau kita baca kulhu berarti mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ adalah sifat Allah itu esa. Allah itu tempat bergantung. Allah tidak beranak dan diperanakan, dan tidak ada satupun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini konsep tauhid, konsep akidah, dan harus kita yakini, letakkan dalam hati itu, kita ikat, jangan sampai lepas. Sampai kapan? Sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ya konsep akidah. Kita ikat, dan mudah-mudahan kita terus-menerus selalu meyakini lahir dan batin keesaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah mensifati dirinya di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hidup di kampus ya. Kita hidup di kampus itu beda dengan hidup di kampung. Ya. Kalau bisa nanti kita itu dari kampung ke kampus. Nah, artinya orang desa, kemudian orang kampus, menjadi dosen, menjadi pengajar, dari kampung ke kampus. Nah, kehidupan di kampus itu pasti berbeda dengan di kampung. Kalau kita di kampung ketemu dengan tetangga, ada tukang beca, ada petani, ada pedagang, ada nelayan, dan sebagainya. Kalau di kampus itu hampir semuanya itu pendatang, ada dari berbagai wilayah Nusantara, dari Papua, dari Bali, dan lain sebagainya. Tentu saja mereka itu dengan berbagai budaya yang berbeda. Juga mereka itu memiliki organisasi yang berbeda. Kalau di Indonesia itu kita banyak mengenal namanya ada Nahdlatul Ulama, ada namanya Muhammadiyah, dan masing-masing itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga kehidupan mereka itu nyaris sama. Karena apa demikian? Karena gurunya itu sama. Kalau kita melihat Kiai Hasyim Asy'ari itu belajar kepada seorang ulama besar, namanya siapa? Namanya Kiai Hasyim Asy'ari belajar ulama besar namanya Syekh Mahfud At-Turmusi. Itu di Mekah, ulama besar Mekah. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan juga pernah belajar kepada Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi. Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi itu madhabnya Syafi'i, dan juga Kiai Haji Ahmad Dahlan itu juga belajar di ulama-ulama yang lain di Mekah. Berarti antara Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah punya titik yang sama, yaitu akidahnya sama dan juga madhab sama. Sehingga dari manapun kita berada, dari Nusantara, dari Sulawesi, dari Kalimantan, Blitar, Madura, itu ketika berada di kampus, bagaimana mengimplementasikan keyakinan-keyakinan yang diajarkan oleh guru-gurunya, itu diimplementasikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk pergaulan. Yang kedua tentu saja ini yang penting dalam bentuk ibadah. Sehingga ibadah dan kehidupan sosial itu sanad ya. Sanad itu apa? Sanad itu kalau kita artikan mata rantai ilmunya itu sama. Sehingga perbedaan-perbedaan di kampus itu tidak perlu dipertajam. Karena semuanya itu adalah saudara. Dan itu persis dengan pesan Nabi SAW. Yaitu kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian itu hamba yang saling bersaudara. Jadi kita hidup di kampus itu sama-sama menuntut ilmu dari guru yang sama. Dulu gurunya sama, sekarang dosennya juga sama, mengajarkan ilmu yang sama. Pertama yang terpenting adalah bagaimana ya ulama-ulama itu dengan akidah yang benar mencintai negeri ini, yaitu negeri Indonesia. Negeri yang kita rawat, yang kita bela mati-matian, yang kemudian berdiri, dan itu berapa banyak nyawa dan darah. Semuanya itu untuk mendirikan negara Indonesia. Dengan bernegara, kita bisa melaksanakan kewajiban kita. Sholat, puasa, haji. Hanya dengan punya negara, kita bisa melakukan hal itu. Dan akidahnya sama. Itulah implementasi. Kalau kita sudah punya keyakinan yang kuat. Qul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kita tahu bagaimana implementasi Allahu ahad itu tercermin dalam sebuah sila yang pertama apa? Apa sila yang pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kalau kita sudah bernegara di Indonesia itu berkeyakinan Allah itu Esa.
Qul huwallahu ahad. Dan ini merupakan kecerdasan ulama-ulama kita ketika mengenalkan Tuhan dengan sifat mulianya yang aku andal. Qul huwallahu ahad, yaitu Tuhan yang esa. Berarti kita punya kewajiban pertama mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau kita orang Islam, yaitu bagaimana merawat iman itu dengan sebaik-baiknya, implementasinya yaitu ibadah dengan sebaik-baiknya, dan jangan sampai kita itu sebagai umat Islam, sebagai umat Islam yang mana Rasulullah itu menginginkan bersaudara, kemudian ya hanya perbedaan sedikit. Nah, satunya misalkan gaya sholatnya itu ada yang begini, kemudian ada yang agak begini, kemudian tidak rukun. Kita itu satu Indonesia dan akidahnya sama. Sebagaimana di dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Untuk itu di kampus dengan di kampung berbeda. Kita harus lebih bijaksana karena masing-masing itu berbeda. Di Al-Quran sendiri kita disuruh untuk apa? Saling mengenal. Kalau kita melihat Indonesia itu persis dengan bunyi di dalam Al-Quran. Di Al-Quran bunyi apa? Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Tujuannya apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal. Hanya di Indonesia itu yang berbeda-beda tujuannya di kampus untuk saling mengenal. Nah, kalau sudah mengenal itu tingkatan lagi. Apa itu? Saling memahami. Pertama itu ta'aruf. Kamu dari mana? Oh, saya dari Papua. Kamu dari mana? Oh, saya dari Palembang. Kamu dari mana? Saya dari Aceh. Dari mana? Dari Madura. Dari mana? Dari Jawa Barat. Dari mana? Dari Jakarta. Itu kan berbeda. Model orangnya beda, gaya bahasanya beda, tapi tujuannya satu. Di kampus, lita'arafu, untuk saling mengenal. Nah, kalau sudah saling mengenal, tingkatan di atasnya, litafaham. Tafahum, saling memahami. Oh iya, ini orang Madura karakternya seperti ini. Berarti bagaimana saya harus bersikap? Oh, orang Aceh karakternya begini, saya harus bagaimana saya bersikap dengan mereka. Oh, ini orang Sulawesi, bagaimana saya harus bersikap. Nah, ketika saling memahami berarti bagaimana saya itu cara bergaul dengan mereka. Tingkat berikutnya yaitu takaful, untuk saling melindungi. Kalau kita sudah kenal, sudah saling memahami, pasti kalau ada saudaranya sakit, apa yang bisa kami bantu? Bukan memanfaatkan orang yang sakit untuk keuntungan pribadi, tapi bagaimana kita bisa membantu sesama yang mana mereka itu berada di satu tempat, tapi mereka berdatangan dari berbagai penjuru Nusantara. Ini kalau muncul saling memahami dan saling melindungi, insya Allah kita itu beragama dengan nyaman, beragama dengan tenang, karena kita semuanya itu yakin, seyakin-yakinnya kita di Indonesia itu dilindungi, ya, kemudian di Indonesia itu punya keyakinan sama, dan itu keyakinan bersumber dari ayat Al-Quran Qul huwallahu ahad, dan juga menyatakan bahwa kita ini adalah Indonesia. Indonesia satu ditemukan di Malang, akidahnya sama, yaitu Qul huwallahu ahad, dan kita insya Allah saling mengenal, saling memahami, dan saling melindungi sebagai mahasiswa di Universitas Negeri Malang. Tidak peduli dari jurusan apa, saling melindungi. Tidak semua yang kita inginkan itu bisa terpenuhi. Tuhan yang Maha Kuasa akan memberi semua makhluknya rezekinya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberi semua permintaan hambanya. Nah, ini penting ya. Semua manusia atau makhluk hidup itu akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tidak semua permintaan manusia itu harus dipenuhi. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana problematika di kampus. Berbeda ketika di rumah, mungkin makan disiapkan oleh orang tua, ya, kemudian Indomie banyak tinggal milih. Nah, kalau di kampus beda. Itu kadang ada yang makan sehari itu hanya 2 kali. Itu pun saya pernah melihat, kamu puasa ya? Iya, puasa apa? Puasa Senin Kamis. Loh, tujuannya apa? Pengiritan ternyata. Nah, jadi puasa Senin Kamis itu tujuannya itu pengiritan, ekonomis. Karena dengan puasa seperti itu akhirnya uang yang ada itu lebih hemat.
Nah, persoalan-persoalan itu pasti muncul. Karena kita manusia, kalau tidak mau mendapatkan persoalan, itu jangan menjadi manusia. Atau apa? Pensiun jadi manusia. Artinya apa? Segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu persoalan-persoalan yang sering muncul, satu, ya, persoalan ekonomi. Itu otomatis ya. Yang kedua, pergaulan. Dimana kalau sudah bergaul dengan banyak teman, pasti itu masing-masing membawa budaya, membawa gaya, lifestyle, gaya hidup yang berbeda. Nah, di sini kita dituntut untuk cerdas memilih teman, cerdas memilih kegiatan, cerdas memilih kajian. Ada seorang mahasiswa dari luar ya, bukan dari luar negeri, dulu dari Sulawesi. Sering datang ke tempat saya, bilang, saya itu kalau ikut kajian pendidikan agama Islam rasanya nyaman. Tapi begitu pulang, itu selalu didatangi orang untuk ikut kajiannya. Sehingga saya seolah-olah digenggam dan tidak bisa lepas. Apa itu? Ternyata mereka mengajarkan tidak cinta kepada negara kita, yaitu negara Indonesia yang kita cintai. Padahal negara ini, ya, negara yang kita cintai ini adalah itu negara yang saya gambarkan itu seperti surga. Pokoknya saya sering bercerita kepada teman-teman saya di Arab itu, kalau kalian di Indonesia, kemudian tidak di Malang, itu kalian akan menyesal nanti di surga. Orang Arab tersenyum. Loh, memang ada apa di Malang? Malang itu adalah buq'atun minal jannah. Malang adalah serpihan surga di dunia adalah di Malang. Orang Arab mendengar itu ketawa. Ada juga orang Arab saya ajak ke Batu. Mereka mengatakan, wallahi hadhihi jannatud dunya. Sungguh ini adalah surga dunia. Kenapa? Negeri-negeri Arab yang kering kerontang, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Begitu Indonesia, semua tumbuh-tumbuhan itu terlihat hijau, ada air yang mengalir, ada air yang terjun dari atas. Kemudian sungai-sungai mengalir, dan di pinggir, ya, pinggir jalan itu hampir semua masjid. Mereka terheran-heran. Begitu halnya ketika menjelang subuh, semua mendengarkan bacaan Al-Quran tarhim. Assalatu wassalamu alaik. Dan itu tidak ditemukan di negeri-negeri Eropa. Di negeri Arab juga tidak ditemukan seperti itu. Makanya mereka mengatakan Indonesia itu seperti surga. Nah, di sini mahasiswa sering terkecoh dengan, wah, jangan seperti negeri Indonesia. Negeri Indonesia itu adalah negeri kafir. Negeri Indonesia itu adalah negeri yang di dalamnya itu banyak berhala. Dan itu seringkali saya mendapatkan laporan dari mahasiswa. Di samping ekonomi, ya, juga masalah akidah. Juga ada lagi yang paling penting dialami oleh remaja itu masalah apa? Pasangan. Nah, lapor, saya kok begini, saya punya masalah seperti ini, terus bagaimana menyelesaikannya? Nah, tentu saja ini masalah-masalah yang sensitif bagi seorang remaja dan hampir semua akan mengalami hal yang sama. Oleh karena itu, saya sering menyampaikan, kalau kamu tertarik dengan lawan jenismu, bersyukurlah, berarti kamu normal. Nah, kalau justru tertarik dengan sesama jenis, baru kita bawa ke rumah sakit. Tetapi ya, persoalan-persoalan yang dihadapi oleh mahasiswa seperti ini, bilang kepada calon pasangannya, biarkan aku belajar terlebih dahulu, aku nikmati belajar, pasti suatu saat kita akan ketemu. Kalau Allah mentakdirkan, pasti akan ketemu. Yang kedua, saya mengatakan kepada mereka, banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau sudah jodoh, tentu tidak akan pergi kemana. Dan ini sering saya sampaikan, oleh karena itu persoalan-persoalan itu akan muncul. Bukan hanya persoalan ini, mungkin ada persoalan-persoalan yang lain. Dan itu tidak pernah ada dalam benak kita. Nah, setiap persoalan itu pasti ada cara keluarnya. Nah, saya menyampaikan, bahkan itu saya tulis dalam sebuah buku yang saya beri judul Menyelesaikan Masalah di Atas Sajadah. Nah, di sini apapun persoalannya, persoalan ekonomi kurang, kirimannya kurang, kemudian pulsanya habis, paketannya habis, terus apalagi persoalan dengan lawan jenis, kemudian persoalan-persoalan lain,
Itu kalau orang rajin ke masjid, ya, di masjid kita, masjid itu insya Allah persoalan-persoalan itu walaupun tidak hilang, minimal Tuhan telah memberikan jalan bagaimana menyelesaikan. Dan itu biasanya orang merasakan itu ketentraman batin. Setiap persoalan itu, oh ternyata saya harus menyelesaikan cara seperti ini. Dan itu atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa mendapat bimbingan? Karena kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mendekat, mendekatnya ke kafe, mendekatnya ke tempat-tempat ya yang begitulah, itu nggak akan selesai. Dan Malang itu menjadi tempat yang enak untuk orang yang menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang tidak baik. Ke kafe, ke matos, ke apalagi itu, ke mok dan lain sebagainya. Banyak cara seperti itu. Dan akhirnya tidak selesai. Justru malah bertambah mumet, tambah ruwet. Sudah nggak punya uang, kemudian dengan pasangan itu tidak jalan, kemudian sholatnya itu jarang, ya, termasuk menjadi bangsawan. Tahu bangsawan? Bangsawan itu bangsa tangi awan. Jadi tidurnya itu, bangunnya itu jam 7 sehingga sholat subuhnya itu kehilangan, termasuk bangsawan. Dan persoalan-persoalan apapun insya Allah bisa selesai ketika kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmati ketika kita bersujud. Nabi itu pernah menyampaikan, as-sajdatu al-wahidatu khairu minad dunya wa ma fiha. Itu riwayat Al-Bukhari. Satu sujud nilainya itu lebih baik dari dunia dan isinya. Oleh karena itu jadikan sholat itu sebagai satu-satunya menyelesaikan masalah. Sehingga persoalan apapun nanti Tuhan yang akan memberikan jalan untuk menyelesaikan masalah. Jangan lari dari masalah dan jangan mencari masalah. Tapi ketika ada masalah kita hadapi dengan jantan, kemudian selanjutnya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah masalah apapun di kampus itu bisa terselesaikan. Kalau masalahnya itu tugas, ya harus dikerjakan. Ya, kalau masalahnya tugas harus dikerjakan. Nggak bisa tugas itu, ya Allah mudah-mudahan tugas saya selesai, nggak bisa. Tugas itu harus dikerjakan, baru kemudian tugas itu bagus atau enggak, berkualitas atau tidak, itu ya, itu terserah nanti yang menilai. Tapi yang penting kita sudah mengerjakan, selebihnya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kita membincangkan tentang kehidupan kita di kampus. Berbagai persoalan tentu ada penyelesaian. Nah, kiat-kiat kita belajar untuk menjadi orang sukses apa sih? Sering saya sampaikan kepada siapapun dan dimanapun. Rata-rata mahasiswa itu tidak ada yang kaya raya. Rata-rata mahasiswa itu dari segi ekonomi itu menengah ke bawah. Rata-rata orang yang hidup di kampus itu dari segi wajah itu tidak menjanjikan. Ya, rata-rata yang kuliah di kampus itu dimanapun itu duitnya tidak banyak. Nah, berarti 3 ya, bukan anaknya orang hebat. Karena saya melihat ada yang dari Blitar, ada yang dari Kediri, dari itu di pelosok-pelosok. Kemudian secara ekonomi juga pas-pasan, tapi mereka itu punya potensi untuk menjadi orang sukses. Sehingga saya selalu menyampaikan begini, kalau orang ingin sukses, ya, kita harus menyadari kekurangan kita. Ya. Sekali lagi, kalau kita ingin hebat dan sukses, kita harus tahu diri bahwa kita itu punya banyak kekurangan. Nah, pertama, kita menyadari, nah, kalau bahasa Jawanya gini, elek rupa kudu kuat ndonga. Nah, kalau kita merasa bahwa diri kita itu tidak ganteng, tidak cantik, kita harus punya bagaimana pesona yang tidak ganteng dan tidak cantik itu kita bangun dengan landasan yang kuat, yaitu apa? Banyak berdoa. Sehingga ganteng itu nanti akan terangkat lebih tinggi, jadi kelihatan ganteng. Nanti akan keluar pesona. Jadi bahasa saya itu, kalau kita merasa tidak tampan, harus banyak atau kuat berdoa. Elek rupa kuat dungo. Itu pertama. Ya. Nomor 2, kita ini berangkat dari desa, dari kampung, mulai dari Aceh sampai Papua, Sulawesi, Kalimantan, itu tidak menggunakan atau tidak membawa duit yang banyak.
Kita harus merasa kita ini nggak banyak duitnya. Karena kita nggak banyak duitnya, kita harus kuat wirid. Nah, apa itu wirid itu? Kalau orang-orang biasa habis sholat itu Allahumma antas salam, tapi biasanya Allahumma lantas jalan. Maka kita duduk lebih lama baca wirid. Entah wirid itu apa? Membaca Asmaul Husna, atau membaca Hasbunallah wa ni'mal wakil, atau membaca Al-Quran, surat Al-Waqi'ah, dan lain sebagainya. Dan ketika kita bisa membaca secara istiqomah, itu akan menjadi wirid kita sehari-hari. Dan insya Allah duit akan lancar. Bukan berarti, ya Allah saya sudah membaca ini duit kok nggak lancar. Tapi jadikan itu sebagai kegiatan bahwa kita itu merasa tidak berdaya di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Akhirnya kita banyak pasrah, banyak berdoa sehingga nanti rezeki itu akan dipenuhi. Said Abdullah Al-Haddad itu dalam kitab Nasihat Diniyah itu menyampaikan, sesungguhnya Allah itu telah menjamin rezeki orang yang mencari ilmu. Kita yakin mencari ilmu pasti rezekinya itu akan dicukupi Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Ya Allah lebih tahu. Nah, elek rupa kuat donga, gak duit kuat wirid. Sekarang posisi kita itu adalah orang yang dari ekonomi rata-rata ke bawah. Kalau bahasa agak kasarnya itu melarat. Nah, miskin. Untuk itu bagaimana supaya kita itu sejajar dengan orang-orang yang hebat? Maka kita harus kuat tirakat. Tirakat itu apa? Tirakat itu meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Kalau orang dahulu, guru-guru kita itu, seperti Mbah Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan, dan juga guru-guru yang lain, Kiai Khalil Bangkalan, kemudian Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Agus Salim, itu semuanya itu orang-orang yang ahli puasa. Nah, minimal kita puasa Senin Kemis lah, atau puasa Daud lah, atau momen-momentum untuk puasa seperti puasa 6 Syawal, puasa sunnah itu kita kerjakan. Untuk apa? Agar derajat kita itu meningkat. Kalau syukur-syukur, kalau malam itu bangun, munajat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Saya punya sebuah analogi. Barang yang mahal, itu pasti bagus. Atau barang bagus pasti mahal. Kalau kita ingin meningkat derajatnya, itu harus dibayar mahal. Ada, kalau bahasa Jawa, ada rupa, ada harga, ada rupa. Kalau harganya 25.000, itu barangnya jelek. Tapi kalau harganya 1 juta bagus. Kalau kita hanya sholat 5 waktu, itu pun bolong-bolong, jangan berharap derajat kita naik. Tapi kalau kita tambahi dengan sholat, misalkan sholat rawatib, sholat duha, kemudian kita tambah kalau malam sholat malam, itu derajat itu bisa terangkat lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 3 hal, kalau kita menyadari elek rupa, muka kita nggak tampan, banyak berdoa. Yang kedua, kalau kita menyadari nggak punya duit, kita harus banyak wirid. Kalau kita menyadari kita bukan anak konglomerat, tapi anaknya orang merat, kita harus banyak tirakat. Insya Allah, belajar dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh, selebihnya tawakal, insya Allah derajat kita naik, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dunia pun mereka itu juga terhormat. Karena apa? Mereka senantiasa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kalian semua calon mahasiswa baru adalah calon pemimpin. Insya Allah semuanya akan mendapatkan derajat yang mulia karena ilmunya, taat kepada gurunya, juga taat kepada aturannya, dan cinta kepada bangsa ini, yaitu bangsa Indonesia. Inilah bumi tempat kita bersujud, bumi tempat kita dilahirkan, air yang muncul dari bumi itu kita minum, dan kalau mati pun kita akan dimakamkan di bumi ini, yaitu Indonesia. Insya Allah kita semua akan mendapatkan keberkahan ilmu karena guru-guru kita telah mengajari tauhid yang benar, akhlak yang benar, cara sholat yang benar, cara wudhu yang benar, sampai cara mencintai negeri ini, yaitu negeri Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang kita panjatkan kepadanya. Amin ya rabbal alamin.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya akramal akramin akrimna ya Allah bikaromatika. Ya arhamar rahimin irhamna birahmatika. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abdul Azim, LC MPD, atas kajian yang begitu luar biasa dan sangat bermanfaat. Dan semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Abdul Azim bisa menjadi ilmu untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Namun belum sampai di situ, masih ada lagi materi yang tidak kalah menariknya. Karena setelah ini akan ada talkshow tentang tokoh inspiratif dengan spiritual tangguh dan intelektual yang tak rapuh, yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ahmad Rusdan Handoyo Utomo, PhD, dan ditemani oleh Kadijane Kadik Muhammad selaku host. Kepada yang bertugas, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halo Ksatria Muda, selamat datang di Basecamp 2021. Saat ini kita sedang berada di materi kedua, yakni talk show inspiratif dengan tema tokoh inspiratif dengan spiritual yang tangguh dan intelektual yang tak rapuh, yang akan dibawakan oleh Bapak Ahmad Rusdan Handoyo Utomo, PhD. Bersama saya, Dijani Cadik Muhammad, yang akan menemani teman-teman semuanya untuk nanti berbincang-bincang dengan pemateri yang sangat luar biasa ini. Mungkin dari Bapak Rusdan berkenan untuk menyapa kesatria muda di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan kesatria muda yang tetap tangguh dan semangat era pandemi ini, insya Allah semua sehat. Apa kabar Mas Dijani? Alhamdulillah Bapak, baik. Alhamdulillah. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak atas kehadirannya, atas kesempatannya hadir di tempat ini. Semoga dengan perbincangan kita nanti ya Pak, kesatria muda yang ada di rumah bisa mendapatkan manfaat dari perbincangan kita kali ini. Amin, amin insya Allah. Baik, sebelum menuju ke pokok pembahasan kita ya Pak, saya mungkin akan membacakan CV terlebih dahulu dari pemateri kita yang luar biasa ini. Beliau bernama lengkap Ahmad Rusdan Handoyo Utomo, PhD. Sekarang beliau berposisi sebagai penceramah di Universitas Yarsi Program Magister Biomedik Jakarta. Beliau juga menjadi konsultan senior di Darmais National Cancer Center R&D Department dan juga Calgen Inolab Laboratory dan Laboratorium Klinik Sito. Beliau mengenyam pendidikan di Postdoctoral Fellowship 2003 sampai 2007 Harvard Medical School Boston USA dan juga PhD Molecular Medicine 2003 University of Texas Health Science Center at San Antonio, Texas, USA, dan BS Chemistry Magna Cum Laude 1995 Angelo State University, San Angelo, Texas, USA. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke bincang-bincangnya, mungkin ada yang disampaikan dulu Pak kepada Satria Muda. Ya, terima kasih atas kesempatannya untuk bisa berbagi dan makasih atas perkenalannya. Ya, semoga apa yang kita akan bincang-bincangkan ini juga bisa memberikan perspektif ya terkait, apalagi ini bagi mahasiswa muda yang baru saja bergabung ya di tahun pertama, insya Allah. Baik Pak, terima kasih. Mungkin sebelum berlanjut ke pertanyaan, saya akan mengirimkan sedikit pengantar saja untuk menyambung ke pertanyaan. Jadi kenapa kita mengadakan talk show ini?
dengan mengangkat tema tokoh inspiratif dengan spiritual tangguh dan intelektual yang tak rapuh. Karena ketika kita menarik ke belakang tentang mahasiswa baru atau dunia kampus, pastinya kita juga mengenal atau menemukan kata adaptasi seperti itu nih Pak. Karena ketika kita ada di masa SMA, SMK atau sederajatnya, kita masih dalam pantauan, dalam artian entah itu guru atau orang tua dan orang-orang di sekitarnya. Nah, ketika di kampus kita dituntut untuk mandiri, kita dituntut untuk memanajemen diri kita sendiri, baik di akademiknya maupun khususnya dalam hal ini yang akan kita bahas spiritualnya. Seperti itu. Nah, menuju ke pertanyaan yang pertama. Menurut Bapak, apa sih menuntut ilmu itu serta tolak ukur ketercapaian dari menuntut ilmu? Iya, ini pertanyaan yang sangat umum, tapi susah jawabannya sebenarnya ya. Kenapa sih kita menuntut ilmu gitu kan? Apalagi kenapa harus menuntut ilmu ke universitas? Bener nggak? Karena kita sekarang tahu banyak sekali ilmu bertebaran ya di YouTube, di media online gitu kan. Jadi apakah betul masih perlu sekolah sebetulnya? Jadi sekali lagi pertanyaan paling mendasar juga, apa sih teman-teman kalau kita mau kilas balik tujuan untuk menuntut ilmu itu? Jadi saya selalu mengatakan pada anak saya, dulu waktu dia masih mau mendaftar ya, lulus SMA gitu kan, dia milih jurusan mana nih, Abi, enaknya jurusan apa gitu. Lalu saya share ke dia, saya bagi ke dia, keputusan tentu ada di dia. Karena sekali lagi, seorang itu kalau sudah balik, ya, ini pasti sudah balik semua kan, itu kita ingat bahwa pilihan yang kita ambil, itu Allah akan hisab. Apakah mau masuk jurusan ekonomi, apakah mau jurusan teknik, saya teknik juga loh, teknik genetik cuma saya ya. Saya tidak bisa bikin jembatan, saya tidak bisa bikin rumah, tapi saya bisa merekayasa bakteri gitu. Jadi ini beda rekayasa. Itu juga Allah akan tanya, kenapa ambil itu? Kenapa jadi mahasiswa? Kenapa harus sekolah lagi? Tujuannya apa? Nah, ini yang menarik karena sebagai seorang muslim tentu, seorang yang beragama yang meyakini bahwa hidup saat ini itu bukan cuma sekedar hidup gitu ya. Tapi nanti akan ada kehidupan yang lebih langgeng kalau kita percaya. Nah, pertanyaannya, kalau delalah ternyata ada hidup itu, kita siap enggak? Kita siap enggak dihisap Allah Ta'ala gitu kan? Nah, berarti menuntut ilmu itu apa yang kita cari ya kan? Jangan sampai begini, kita udah capek, udah lelah gitu ya, apalagi nanti banyak PR, banyak tugas, belum lagi tugas skripsi. Kalau ternyata niatnya hanya sekedar mencari dunia, ya nanti dapetnya cuma dunia. Bisa jadi teman-teman akan sangat kaya raya, sangat terkenal, sangat kontennya viral gitu kan. Sekarang kan jadi kan yang penting kan konten viral gitu kan. Nah, tapi kalau ternyata konten itu tidak bermanfaat, ya kan, tidak bisa menghidupkan orang lain, tidak bisa menginspirasi orang lain, sayang. Kenapa? Karena nggak dihitung sebagai amal jariah. Ya kan, padahal kita manusia ini apalah sholat kita, apalah berapa banyak sih puasa kita, dibandingkan mungkin maksiat yang kita nggak sadari yang kita lakukan tiap hari. Nah, menuntut ilmu itu adalah upaya kita untuk mencari tahu bagaimana memaksimalkan kehidupan kita ini, supaya nanti insya Allah bermanfaat untuk kita sendiri. Dalam artian apa? Kita bisa masuk surga, betul nggak? Kan siapa sih yang nggak ingin masuk surga? Tapi juga bisa memasukkan surga orang lain juga. Kan seru. Masa kita mau masuk surga sendirian? Nggak seru kan? Kita juga maunya rame-rame, betul nggak? Nah, harus tahu ilmunya supaya nanti rame di dunia, rame di akhirat, gitu. Jadi, nah ini perlu ilmu, makanya nanti ketika memilih jurusan tadi itu kembali lagi mantapkan. Saya masuk ke jurusan ini itu karena keinginan orang tua atau keinginan saya sendiri. Keinginan orang tua sama saya sendiri boleh kalau bisa menyatu, itu cakep banget gitu ya. Tapi nanti yang paling penting sebenarnya bukan keinginan siapa-siapa. Kita bertanya begini, dengan saya masuk jurusan ini, apakah saya akan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi orang lain juga? Gitu. Ini penting sekali. Karena kalau buat orang lain bermanfaat, insya Allah buat kita bermanfaat. Tapi kalau hanya buat kita saja, tetapi tidak bermanfaat untuk orang lain, wah ini sayang banget. Karena hidup kita ini cuma sebentar. Ya, kita perlu banyak sekali doanya orang lain. Supaya itu kita pengen didoakan banyak orang lain. Pengen nggak? Begitu kita nanti meninggal, yang doain kita itu jutaan orang, bukan miliaran orang. Dikenang penduduk bumi dan penduduk langit. Nah, itu yang kita inginkan. Nah, itu ada ilmunya. Ya, jadi itu yang harus menyemangati kita. Jangan sampai begini. Sekarang ini, Mas, banyak sekali di Cina, ya,
itu ada tagline nya kalau ke Snapchat atau ke apa namanya yang WA-nya di Cina ya, itu ada tagline namanya lying flat. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin namanya rebahan. Loh, kenapa kok rebahan gitu? Mereka itu udah capek, Mas. Capek berkompetisi. Dari SD kompetisinya SMP favorit, SMP masuk ke SMA atau SMK favorit, dari SMA SMK masuk ke kampus favorit. Ini teman-teman udah bisa masuk, ini udah mengeliminasi banyak kandidat loh. Ini luar biasa. Tapi habis itu masih berkompetisi lagi, masuk ke lapangan kerja yang favorit. Akhirnya apa? Capek mereka. Akhirnya mereka pikir, rebahan sajalah. Peduli amat dengan dunia ini. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Makanya niat kita nih dikalibrasi lagi. Coba untuk apa sih niat kita? Kalau niat kita itu mencari ridha Allah, supaya ilmu kita bermanfaat buat orang lain, itu jadi penyemangat kita. Kita disemangat untuk bangun pagi-pagi, bangun subuh. Ya kan? Karena saya mau menginspirasi orang lain, mencerdaskan orang lain, supaya orang lain bisa jadi maju, jadi hebat, jadi dahsyat. Nah, itu adalah kesatria itu namanya. Ya kan? Nah, ini masih muda-muda. Ya, jangan mudah putus asa. Memang lelah, tapi kalau niat kita benar karena lillah, insya Allah kita nggak akan rugi. Insya Allah. Amin. Amin. Semoga ya Ustaz, dengan niat kita untuk menuntut ilmu bisa tercapai. Nah, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, tadi udah ilmu, sekarang keseimbangan. Ustaz. Keseimbangan antara ilmu dengan ilmu akademik maksud saya, dengan spiritual. Nah, ada porsi tertentu atau enggak ya kira-kira antara keduanya? Ya, ini mungkin teman-teman teknik pasti paham ya konsep keseimbangan gitu ya. Ada titik gravitasi yang seimbang. Jadi kalau itu diambil di situ semua jadi pas gitu ya. Nah, cuma pertanyaan begini, seimbang itu artinya apa? Contoh nih, seperti mobil. Yang namanya mobil itu, ada nggak konsumen yang mau beli mobil yang super kencang tapi nggak punya rem? Atau mobil yang super aman, dia nggak punya gas. Nggak ada yang beli. Pasti semua mobil itu punya gas atau rem. Tapi apa sih namanya seimbang? Apakah seimbang itu berarti pedal gas dan pedal rem diinjek barengan? Apakah itu seimbang? Itu namanya nggak seimbang sama sekali gitu kan. Karena apa? Nggak kemana-mana kita. Ya kan? Wah, kan kita harus seimbang nih, tanda kutip. Jadi kalau kita injak rem, kita juga harus injak gas. Itu namanya bukan seimbang, bro, ya. Bro dan sis ya, ksatria muda, nggak seperti itu. Namanya keseimbangan itu ada porsinya. Ya, ada porsinya. Ketika adzan maghrib, berarti yang paling bagus dilakukan, segerakan ambil air wudhu, sholat. Ketika adzan subuh berkumandang, berarti kita bangunkan tubuh kita, ayo semangati tubuh kita sholat. Bukan siapa-siapa sebetulnya, untuk kita sendiri, untuk penyemangat diri kita sendiri, ya kan? Nah, artinya apa? Spiritualitas itu adalah dorongan kita untuk connecting ke Allah Ta'ala. Karena yang namanya hidup manusia itu banyak, urusannya banyak banget, ya kan? Contoh, yang namanya manusia itu perlu kasih sayang, betul nggak? Nggak mungkin orang isinya cuma makan doang. Kita perlu kasih sayang dari orang tua, kasih sayang sama saudara kita, sekandung ya, saudara sekandung, dan juga kasih sayang dari lawan jenis. Nah, cuma itu ada ilmunya, gitu. Nggak boleh asal berkasih sayang dengan lawan jenis seenaknya, nggak boleh. Nanti kalau kita nggak hati-hati, bisa terperangkap kayak yang namanya zina, naudzubillah, gitu kan? Artinya apa? Agama kita tahu kok. Agama kita tahu bahwa yang namanya manusia itu perlu kasih sayang, tapi ada caranya dan ada batasannya. Jadi nggak boleh nanti berhubungan dengan sama jenis juga nggak boleh, gitu ya. Harus dengan yang lain jenis, gitu kan? Tapi juga ada waktunya kapan, yaitu dengan akad nikah. Berarti kita harus tahu ilmunya. Nah, berarti nanti kajian-kajiannya itu juga yang relevan, yang praktis, yang kita bisa lakukan. Kalau nanti kita mau buat startup misalnya, ada konteks spiritualnya juga. Kita harus tahu akad dalam Islam. Nah, gitu. Jadi jangan cuma yang penting cuan, yang penting untung. Karena yang namanya bisnis itu bukan cuma untung rugi, tapi dunia akhirat itu, ya dah. Nah, kan lebih mantap lagi, kita cuannya tinggi, amalnya juga luar biasa karena kita istiqomah dalam akad yang Islami, gitu ya. Jadi nggak boleh nanti
menggunakan apa namanya seksualitas nih untuk promosi misalnya, nggak boleh seperti itu gitu ya. Masih ada cara yang lain yang lebih halal, yang lebih baik gitu kan. Kalau kita ingin produk kita dengan gunakan marketing yang halal ya. Jadi banyak sekali yang harus kita pelajari. Cari modal susah. Nah, kita harus tahu ilmunya, ilmu spiritualitas kita. Bagaimana kita meyakinkan customer tanpa bohong. Ya, jadi kita harus tahu nih teknik-tekniknya, gitu kan. Jadi artinya keseimbangan itu artinya kita harus ingat namanya connecting ke pencipta kita. Karena pada ujungnya kan kita selalu bilang tuh ada orang meninggal inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita nanti sama kayak mereka juga yang mendahului kita. Nah, harapannya semua catatan hidup kita itu ya bagaimana kita menyelesaikan masalah kita mulai dari kasih sayang, bagaimana mencari uang, bagaimana mencari pasangan gitu kan, bagaimana memberikan pekerjaan kepada orang lain gitu kan, bagaimana menutup aurat kita gitu kan. Itu semua kita harus tanya ilmunya seperti apa gitu ya. Jadi yang namanya spiritualitas itu jangan hanya dianggap pergi ke masjid itu bagian, tapi bukan semuanya ya. Kita juga harus tahu bagaimana nih supaya rakyat kita jadi sejahtera, ya kan? Jangan mikirin diri kita sendiri. Kalau hanya kita mikirin diri kita sendiri, gersang, nggak rame di surga nanti. Karena kalau kita pengen ke surga itu kan rame-rame, betul nggak? Tapi kalau ke neraka jangan ajak-ajak, gitu ya. Kalau ke neraka masing-masing nggak apa-apa deh. Tapi kalau ke surga harus rame-rame. Begitu kira-kira. Iya, jadi mari rame-rame kita meramaikan surga seperti itu, ya. Nah, ini yang ingin saya tanyakan dan juga saya sedikit kepo, gitu, Pak, terkait tokoh inspiratif. Menurut Bapak ada atau tidak saat ini tokoh inspiratif yang mampu menyeimbangkan antara ilmu intelektualnya di bidang akademik dan juga spiritual? Ya, memang kalau kita mencari tokoh inspiratif sebetulnya yang paling tahu teman-teman. Ya, yang paling tahu teman-teman. Artinya coba dilihat di sekeliling kita. Yang paling mudah mungkin siapa tuh orang tua kita sendiri. Ya, orang tua kita sendiri yang mendidik kita, yang membesarkan kita, yang istilahnya memberikan banyak hal ya tanpa kita minta, ya kan? Dan mereka juga rajin ke masjid, mereka juga rajin sholatnya. Kalaupun mereka kurang rajin sholatnya, kalaupun mereka tidak banyak hafalannya, mereka carikan kita guru. Mereka carikan kita ustadz. Mereka carikan kita pembimbing supaya kita tetap di jalan yang benar. Mereka carikan lingkungan yang baik buat kita. Makanya dicarikan sekolah yang baik. Karena saya yakin mereka itu mencarikan kampus juga dipikirkan supaya anak-anaknya berada dalam lingkungan orang-orang yang soleh. Ya, nah itu adalah salah satu contoh tokoh yang tentu kita bisa doakan juga karena mereka lah yang membantu kita. Tapi nanti kalau misalnya kita dalam profesi kita. Ya, kalau contoh seperti di biologi molekuler misalnya, ada nggak sih pemenang hadiah Nobel yang Muslim? Ada ternyata, banyak. Nah, tapi kalau yang buat saya pribadi ini juga sangat menarik. Mungkin teman-teman sudah dengar namanya vaksin COVID yang teknologinya mRNA gitu ya, yang sekarang sudah banyak dipakai bahkan di Israel. Ya, jadi vaksin mRNA ini ternyata siapa yang membuat? Seorang pasangan suami istri ya Muslim keturunan Turki yang bekerja di Jerman. Coba bayangkan, mereka ini Muslim membuat vaksin mRNA dalam tempo kurang dari sebulan dengan teknologi biologi molekuler dan digunakan di mana? Di Israel, di negeri Yahudi yang saat ini sedang menindas teman-teman kita di Palestina. Coba, berarti kan Muslim itu menyelamatkan orang Yahudi, gitu kan? Ya. Jadi artinya apa? Banyak sekali tokoh-tokoh inspiratif di sekeliling kita. Itu kalau kita bicara biologi molekuler. Bagaimana dengan bisnis? Bagaimana dengan orang-orang yang mampu hijrah? Ya, kalau kadang-kadang kan lulusan yang baru dulu sih itu kan pengen kerja di bank ya kan. Kalau sekarang sih kayaknya lebih bebas. Maunya kan jadi pengusaha, betul nggak? Nah, coba cari sosok-sosok pengusaha yang berani ya mencari modal tanpa riba misalnya gitu ya. Coba gabung komunitas mereka, cari sosok-sosok yang telah sukses gitu ya, yang istiqomah. Karena apa? Kalau kita bicara bisnis, itu juga godaannya juga banyak ya. Lingkungannya juga harus hati-hati, apalagi nanti kalau di dunia entertainment gitu kan, jadi IO misalnya gitu kan. Waduh, itu yang namanya narkoba juga di mana-mana, belum jadi nanti hubungan antara lawan jenis juga kadang-kadang tidak sebaik yang seharusnya gitu kan. Nah, artinya apa? Artinya cari sosok mereka itu ada.
ya. Karena apa? Memang kita punya dalam sirah Rasul, kita pernah dengar sirah sahabat, cuma buat teman-teman milenial ini kayaknya kejauhan gitu ya. Mereka agak susah. Karena para sahabat kan belum ada startup ya waktu itu ya. Para topiin kan belum mengenal namanya internet gitu ya. Jadi artinya connecting-nya itu agak susah mungkin ya gitu. Tapi ada sisi yang lain ya. Bagaimana ketika mereka ya masih muda sudah mampu mengemban panji Islam. Ketika mereka masih muda, mereka mengenal Islam, mereka itu semangat. Mereka itu bahkan kalau ke pantai, itu mereka berazam ke diri mereka. Seandainya ada daratan di luar sana, ya, yang saya bisa datangi, saya akan dakwahkan Islam ke sana. Loh, itu seperti semangatnya. Jadi kalau teman-teman nanti ini punya startup gitu ya, jangan lupa ajak juga konten-konten yang mengajak ke orang menjadi lebih baik. Sebelum makan kita berdoa, ya. Kita ketika berkaca, bercermin, kita juga ya Allah, ini terima kasih telah menutup aib saya sehingga orang tidak tahu aib saya sendiri gitu kan. Dan berikanlah kemampuan bagi saya untuk bisa mengajak orang lain berbuat baik. Nah, itu banyak dengan doa-doa juga gitu ya. Supaya apa? Supaya nanti ada keberkahan ya. Karena ini cari itu ya keberkahan. Karena kalau enggak, sayang, dunia itu pendek banget. Enggak cukup cuma dihitung-hitungan sama duit aja. Kita cari keberkahan, insya Allah. Baik, jadi ketika kita mencari sosok inspiratif, mungkin kita bisa menemukan di orang sekitar kita terlebih dahulu ya, Ustaz. Tapi kalau ke belakang-belakang tentunya sangat banyak sekali. Nah, sekarang saya mau sedikit cerita tentang permasalahan mungkin ya, khususnya bagi mahasiswa teknik. Mahasiswa teknik ini terkenal dengan mereka-mereka yang sering begadang. Jadi kadang begadang ini dijadikan alasan untuk, aduh sholatnya nanti saja, kayak gitu. Bahkan untuk kegiatan entah itu zikir di malam hari atau sholat atau bahkan sholat isya kadang sampai terlupakan seperti itu, Pak. Jadi mungkin inilah yang kita rasakan karena banyaknya tugas sering dijadikan alasan untuk ya istilahnya bersantai-santai seperti itu. Mungkin dari Bapak bisa memberikan tanggapan dulu sebelum kita ke tips dan trik atau kiat-kiatnya untuk mencapai keseimbangan dari dua aspek ini, Pak. Ya itu manusiawi lah. Saya juga pernah muda juga, ya, saya juga pernah begadang juga, dan ya kadang-kadang kita lupa gitu ya. Karena memang manusia itu seperti itu, hitung-hitungan. Jadi kalau istilahnya Ibnu Rushdi, ya, Ibnu Rushdi itu seorang tokoh Muslim juga, ya kebetulan itu juga tokoh favorit saya. Karena beliau itu ahli fikih, tetapi dia juga ahli kedokteran. Jadi kalau zaman sekarang itu sebenarnya polymath, jadi serba bisa. Waktu itu emang banyak seperti itu ya. Karena kan waktu itu kan namanya sains sama agama itu kan sama-sama menggunakan bahasa Arab. Jadi sains itu pakai bahasa Arab karena memang lingua francanya adalah bahasa Arab sehingga lebih mudah relatif. Kalau sekarang kan agak susah ya karena sains apalagi teknik itu kan bahasa Inggris, mungkin kan buku-bukunya bahasa Inggris. Sementara agama itu bahasa Arab gitu kan. Jadi orang terus mikirnya dua kali gitu kan. Nah, tapi emang sebetulnya wajar karena Ibnu Rushdi pernah mengatakan begini, bahwa yang namanya manusia itu selalu berkalkulasi. Nah, seperti tadi disebutkan, nanti saja gitu kan. Itu berkalkulasi mereka. Masih ada cukup waktu nih gitu kan. Belum kelihatan. Kecuali kalau bisa ditampakkan sekarang. Nih loh, kalau misalnya nggak begini, langsung misalnya nih, begitu meninggalkan sholat, menit berikutnya kesambar petir gitu kan. Nah, kalau seperti itu pasti langsung taat sama. Cuma agama kita kan nggak seperti itu. Jadi uniknya umatnya Muhammad SAW itu kalau nanti kena hukuman itu nanti memang nggak sekarang gitu loh. Jadi ya itu wajar kalau misalnya ada anak-anak muda masih mahasiswa ya mungkin merasa capek itu wajar. Cuma saya ingatkan begini, yang bisa menemukan time zone yang pas, yang bisa menemukan jadwal yang pas itu teman-teman sendiri, para kesatria muda, ya. Karena yang paling menggairahkan itu ketika kita menemukan kunci pintu kita masing-masing. Ya, yang namanya tanggung jawab itu adalah di tangan teman-teman sendiri. Karena kalau udah seumur teman-teman, udah pada gede tua, misalnya seperti ini, memang nggak mempan digitik itu udah nggak mempan gitu. Dulu mungkin gitu. Kalau sekarang malah ngelawan. Nah, makanya coba temuilah zona teman masing-masing. Gitu. Yang penting ingat bahwa hidup ini nggak lama. Ya, hidup ini nggak lama. Temukan inspirasi itu di diri teman-teman. Nanti kalau itu sudah nemu, itu yang namanya manisnya iman, itu teman-teman yang bisa merasakan. Ada yang namanya rasa qanaah, ya, ada rasa ketenangan jiwa.
wah itu kalau udah dapat nih, zona itu udah dapat, itu tidak akan tergantikan. Jadi yang namanya masalah itu bisa banyak banget, tetapi kita tetap tenang gitu kan. Karena ada semacam apa ya, otomatis itu dalam hati kita ada connecting ke Allah Ta'ala. Bahwa Allah Ta'ala itu bersama kita. Nah, tapi untuk bisa kebersamaan tadi itu perlu latihan. Nah, salah satunya tadi kan, konsistensi dalam mengaji misalnya. Karena Islam itu, agama kita itu nggak menuntut melakukan banyak kegiatan ritual, tapi nggak konsisten. Lebih baik deres ya, kalau orang Jawa bilang namanya deres ya, tadarus gitu ya. Oh, nggak usah nggak banyak-banyak. Mungkin sehari itu kalau saya pribadi saya upayakan 5 halaman. 5 halaman aja sehari, gitu kan. Tapi konsisten, gitu. Supaya apa? Supaya hati dan ucapan kita itu insya Allah jaga. Ya, karena biasanya orang itu kalau dalam mulutnya itu terbiasa dengan kalimat-kalimat yang baik, itu untuk mengumpat itu susah. Ya, ada semacam rem. Demikian juga kalau misalnya istirahat. Orang kalau sudah tahu, oh besok saya harus bangun subuh, itu dia akan bisa ngukur, kira-kira 4 jam cukup nggak tidur, gitu kan? Atau mungkin tidur dulu habis isya, bangun. Nah, bangun nanti jam 3 pagi, teruskan lagi urusan tadi untuk ngatur jadwal gitu kan, atau mau rapat online gitu kan. Ya saya paham lah, mahasiswa sekarang karena udah pandemi biasa rapatnya Zoom itu kan. Itu kan cekikian dengan teman-temannya sendiri, ya boleh, tapi saya saling mengingatkan. Jam berapa loh? Kita harus bangun subuh. Ntar lagi harus subuh nih, ayo kita rame-rame gitu kan, berjamaah masing-masing. Masuk jamnya lewat Zoom, gimana gitu. Nah, jadi coba itu. Makanya tadi penting juga kalau teman-teman cari teman-teman yang memang sama-sama mengajak ke kebaikan. Ya, kita berteman boleh dengan siapa saja, ya. Tapi kalau misalnya udah mulai mengajak sesuatu yang tidak baik, ya kita bilang wah kayaknya bukan saya deh kalau begitu, diajak narkoba misalnya, cuma sekali-sekali aja lah gitu kan, fun gitu. Ya jangan. Tapi kalau misalnya kejadian, ya jangan putus asa juga. Udah kado kejadian sekalian sisan gitu ya. Ya jangan putus asa. Ya, yang penting namanya manusia itu kan tahu kapan tobat. Cuma yang kadang trikinya itu belum sempat tobat, Allah sudah panggil. Wah, itu susah itu. Gitu ya. Makanya beneran cari teman yang baik. Ya, jadi lingkungan yang kondusif supaya apa? Supaya tadi yang namanya keseimbangan itu bukan yang maksiatnya rame, sholatnya juga rame, bukan itu ya. Itu kan sama aja kayak nginjek rem sama nginjek gasnya bareng. Tapi maksud saya ketika azan berkumandang, ayo kita sholat. Setelah azan selesai, nah itu kita lakukan yang kita perlukan. Apakah harus belajar terus? Ya enggak. Boleh kita juga santai gitu kan. Kita menghibur diri boleh gitu kan. Islam enggak melarang hiburan kok ya. Islam itu sangat manusiawi sekali. Cuma jangan sampai hiburan itu mengantar kita ke maksiatan. Itu aja. Masih banyak hiburan yang halal gitu ya. Terima kasih banyak Ustadz. Kemudian kita langsung ke kiat-kiat Ustadz untuk mencapai antara keseimbangan intelektual dan juga spiritual. Mungkin dari Ustadz ada kiat-kiat khususnya bagi kesatria muda yang ada di rumah ini. Pasti lagi interest kalau udah bahas kiat-kiat itu pasti mereka langsung mencatat. Ya, yang pertama buka wawasan. Ya, baca sebanyak-banyaknya, dan yang kedua diskusikan sebanyak-banyaknya. Ya, dan yang ketiga coba terapkan itu secara konsisten di pikiran kita masing-masing, dalam kebiasaan kita masing-masing, gitu ya. Kalau kita melihat spiritualitas, ya jangan selalu mengatakan namanya spiritualitas itu berarti selalu sholat tahajud, selalu puasa Senin Kemis, selalu menggunakan gamis misalnya, gitu ya. Nggak harus seperti itu kok. Spiritualitas itu biasanya kadang-kadang orang ini nggak jenggotan, celananya nggak cingkrang, gitu kan, puasa Senin Kemis juga enggak, gitu ya. Tapi yang penting apa? Di benak kita, di antara dua telinga kita itu, ya, isi dari telinga kita itu, kita tahu menemukan jalan yang benar. Ya kan? Walaupun mungkin kita tidak sesoleh tanda kutip. Ya, saya selalu akan menceritakan nih kisah ketika Nabi ya punya majelis gitu kan. Tiba-tiba datang seseorang. Lalu Nabi mengatakan kepada anggota majelis, inilah ahli surga. Nah, salah satu anggota majelis, yaitu sahabat Nabi, penasaran dengan orang ini. Kok dibilangnya sebagai ahli surga? Ya kan? Terus lalu dia penasaran, kiatnya apa sih? Tipsnya apa sih? Ya kan? Nah, lalu dia bilang sama
orang ini, Mas, aku boleh nggak nginep di rumahmu? Loh kenapa? Iya nih, saya lagi punya masalah sama ayah saya gitu kan. Saya mau punya space lah. Ya, saya punya apa waktu terpisah lah dulu gitu. Ini ceritanya udah mahasiswa mungkin kali ya, udah boleh keluar dari rumah gitu kan. Nah, oh ya boleh silakan gitu kan. Terus dia menginap selama 3 hari. Tapi apa yang dia perhatikan? Orang ini yang katanya Rasul itu ahli surga, gitu ya. Ternyata apa? Sholat malam juga kayaknya enggak, gitu kan. Dia habis sholat isya tidur, bangun subuh, enggak ada sholat malam. Terus dilihat lagi, puasa juga kayaknya enggak, gitu kan. Zikirnya juga lama-lama, gitu kan. Terus akhirnya di hari ketiga dia akhirnya penasaran aja, terus terang bilang sama orang ini. Mas, saya ini heran. Loh kenapa? Anda nggak puas dengan jamuan saya gitu di rumah ini? Oh bukan itu, misalnya gitu ya. Rasul itu kok bilang sama kami bahwa sampean itu ahli surga ya gitu kan. Tapi kok puasanya juga nggak banyak gitu kan, zikirnya biasa-biasa aja, kok ahli surga itu. Apa sih tipsmu itu gitu kan? Oh itu toh, tenan ya ahli surga itu. Mau saya lakukan itu juga nggak spesial ya Mas. Cuma satu hal, sebelum saya tidur, saya lapangkan pikiran saya maafkan semua orang yang menyakiti saya. Saya tidak ada lagi rasa hasut, rasa dengki gitu kan, bahwa semua manusia saya akui mereka punya kesalahan dan saya tidak berusaha balas dendam. Oh, itu aja. Ya, itu aja. Nah, artinya apa teman-teman buat yang saya hormati sekalian? Kalau kita bicara tips dan triks, yang paling tahu teman-teman sendiri. Yang paling tahu, yang paling nyaman teman-teman sendiri. Saya mungkin hanya bisa memberikan contoh-contoh, mungkin pengalaman pribadi, tapi pengalaman pribadi saya itu mungkin nggak sama dengan teman-teman. Yang penting relevan. Kalau saya di bidang rekayasa genetik, ya teknik genetik, genetic engineering, tentu saya akan mencari tokoh-tokoh yang mereka memang ahli biomedik dan mereka juga ahli dalam bidang agama, dan itu ada ternyata. Contoh seperti kemarin ada vaksin, apakah halal atau haram? Ternyata ada tokoh-tokoh di sana yang menguasai dua sisi. Mereka paham mengenai fikih Islam, mereka juga paham mengenai biomedik yang detail, gitu. Nah, itulah kalau kita di zona kita, yang memang itu ilmu kita di situ, tekuni, ya tekuni. Karena umat ini juga perlu mereka yang ahli, yang sangat spesifik, tapi juga tahu. Kita nggak harus berpura-pura menjadi seorang ulama atau menjadi seorang ustadz yang kondang gitu. Nggak perlu. Tapi minimal kita paham bagaimana para ulama itu menghukumi suatu ini vaksin ini haram misalnya. Kita harus tahu metode ijtihad mereka. Dan kita juga harus tahu mengapa ada ulama yang membolehkan, yang tidak mengatakan itu. Di situ ada namanya pergulatan intelektual. Dan karena kita tahu ilmunya mengenai vaksin itu sendiri, akhirnya kalau kita menjelaskan kepada umat itu kita bisa cerdaskan juga. Gitu ya, kita cerdaskan beginilah tantangan dalam bagaimana teknologi dengan Islam. Gitu ya. Gitu. Jadi artinya apa? Semakin kita mendalami ilmu kita juga harus pahami ilmu yang relevan, ilmu Islam yang relevan dengan itu. Kalau kita mendalami bisnis misalnya, berarti kita harus belajar mengenai akad-akad syariat. Ya, jangan sampai kita ikut bisnis, kita mengembangkan bisnis tapi nggak paham mengenai akad syariah gitu. Jadi kuasai ilmu terutama yang sangat relevan dengan teman-teman sendiri gitu ya. Nah, tapi walaupun saya tidak tidak di bisnis, saya juga harus tahu mengenai akad syariah. Contoh, ketika beli mobil, ketika beli rumah, ya kan, harus tahu. Tapi nggak harus tahu sampai detail-detailnya gitu, nggak perlu. Karena ingat sebagai sahabat tadi itu, yang penting praktis, yang penting kita konsisten ya. Hidup kita ini cuma mampir ngombe gitu kan, cuma sebentar. Nah, insya Allah nanti kita bisa ya selamatlah dunia akhirat gitu ya, insya Allah. Amin. Semoga semuanya kita tercapai gitu. Amin. Nah, mungkin ada closing statement atau pernyataan penutup, pesan-pesan untuk satria muda khususnya yang ada di rumah yang saat lagi atau sekarang juga sudah mulai ada di dunia kampus untuk mencari keseimbangan itu, Pak. Ya, terima kasih. Jadi karena ini kita akan membuka lembaran baru kita ya. Kita sudah mulai belajar dalam konteks orang tua kita tidak lagi di belakang punggung kita gitu ya, nggak ngawasin kita beri kerjaan belum PR-nya gitu ya. Ini betul-betul kita akan mengatur ini kita sendiri. Gunakan kesempatan ini untuk training.
Yang namanya kesatria itu tidak akan tangguh kalau dia tidak digembleng, gitu kan. Nah, artinya apa? Artinya yang penting kita tahu bagaimana menjadi seorang muslim. Ya, kita tahu tanda kutip batas minimalnya. Ya, jadi kita harus paham bahwa inti dari menjadi seorang muslim itu ada di sini, di antara dua telinga kita ini. Nah, kalau ini sudah benar, berarti insya Allah akan menggerakkan hati kita, gitu ya. Jangan dibalik, karena kalau hanya semangat saja, hanya semangat di hati, tapi tidak menggunakan pikiran kita, ini juga bahaya. Bahayanya apa? Karena nanti kita bikin alasannya yang pinter. Kita lebih banyak ngelesnya. Karena apa? Karena kita semangat dengan hati, tapi tidak dibarengi dengan intelektual. Nah, harusnya kita harus paham kenapa seperti ini, kenapa Islam itu agama saya, kenapa saya tahu pasti dengan bukti-bukti yang ada bahwa kita ini akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Nah, ini akan menggerakkan hati kita, gitu ya. Nah, disinilah tantangan kesatria muda, jadilah kesatria Muslim yang luar biasa. Karena manusia, bukan cuma umat Islam, manusia itu perlu tatanan hidup yang mensejahterakan. Kita sekarang lihat bagaimana yang namanya contoh ya seperti vaksin gitu ya. Kenapa kok masih banyak penduduk dunia yang tidak mendapatkannya? Salah satunya apa? Salah satunya karena masalah paten. Ya kalau kita bicara masalah paten itu kan berarti ada tarik ulur nih antara materialisme dengan kesejahteraan dan keadilan sosial. Nah, disinilah kita harus tahu bagaimana Islam menyelesaikan masalah itu, gitu ya. Dan kesatria muda harus juga paham ilmu yang dipelajari harus betul-betul serius, dan juga kesatria muda harus tahu bagaimana menjadi seorang Muslim, gitu ya. Yang pasti yang namanya rutinitas harus dijaga. Karena di kampus ada namanya masjid, gitu ya. Datangi masjid itu secara rutin. Walaupun mungkin belum siap dengan tahajud setiap malam, gitu ya, belum siap dengan puasa yang tiap 2 kali seminggu, nggak apa-apa. Yang penting tahu jalan pulang. Kalau ternyata maksiat, astagfirullah, baca istighfar, jangan ulangi lagi, cari teman yang lebih baik, gitu ya. Jadi juga jangan putus asa juga. Oh, sudah kadung maksiat, wes sekalian aja gitu ya. Jangan, jangan seperti itu. Ya, makanya jangan pernah putus asa, tetap semangat, tetap optimis. Ya, insya Allah Allah mudahkan. Karena kalau kita niatnya baik, insya Allah Allah akan carikan jalan, gitu ya. Baik, itu yang mungkin bisa sampaikan insya Allah. Baik, saya ucapkan terima kasih sekali lagi sebanyak-banyaknya kepada Pak Ahmad Rusdan yang telah menyampaikan materi. Semoga apa yang tadi kita bincangkan memberikan manfaat untuk kesatria muda khususnya. Nah, sekian mungkin dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih Kak Dijane dan Pak Ahmad Rusdan atas talkshow yang sangat menyenangkan dan begitu bermanfaat. Dengan ditutupnya materi terakhir, maka berakhirlah sudah kegiatan inti dari Basecamp 2021 pada hari ini. Namun, sebelum ditutup, saya ingin menjelaskan mengenai penugasan Basecamp 2021. Penugasannya mudah saja, jadi peserta diharapkan untuk membuat video berdurasi minimal 30 detik dengan menyampaikan quotes tentang menyebarkan kebaikan. Untuk ketentuan lebih lanjut silakan dibaca pada buku panduan yang telah disebar, dan jika ada pertanyaan silakan tanyakan pada pendamping lapangan masing-masing. Baik, sudah tidak terasa kita sudah berada pada ujung acara inti Basecamp 2021. Saya ingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk melakukan presensi akhir dan jangan sampai telat. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan izinkan saya untuk mengutip Quran Surat Al-Baqarah ayat 148, yaitu Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Saya Fikri Irfansyah, mewakili seluruh panitia, mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Saya akhiri, sekian dan terima kasih. Billahi taufiqi wa najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.